Tuhan itu rindukan untuk kita alami, apalagi tahun ini kita ada di tahun mimpi dan penglihatan gitu ya. Mimpi itu sebenarnya ada dua makna. Yang pertama itu artinya adalah sesuatu yang kita lihat atau kita alami sewaktu kita tidur. Itu pengertian mimpi yang pertama. Tapi pengertian mimpi yang kedua itu juga artinya adalah angan-angan atau imajinasi. Gitu. Atau kalau anak kecil bilangnya cita-cita, bahasa Inggrisnya itu dream. Kalau ditanya what is your dream, itu bisa jadi kamu angan-angannya apa untuk masa depan. Itu makna yang kedua. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, apa sih mimpi yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita lihat atau kita alami sewaktu kita tidur. Artinya itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Di dalam arti yang pertama ini pun ada dua bagian juga. Yang pertama adalah mimpi yang merupakan kembang tidur biasa. Mimpi yang muncul karena kesibukan kita sehari-hari, kemudian terbawa mimpi. Atau karena kadang kita gelisah kepikiran sesuatu, kebawa deh di dalam mimpi. Nah biasanya mimpi yang seperti ini itu kita nggak akan ingat. Kalaupun ingat cuma sebentar tapi nggak akan ada kesan yang begitu kuat. Karena itu cuma sekedar mimpi yang sekedar berlalu dan kita juga cepat lupa gitu ya. Tapi ada mimpi yang sengaja Tuhan berikan sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Itu ada ayatnya, kita buka sama-sama dulu di kitab Ayub 33 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi cara Tuhan ngomong tuh gak cuma satu aja. Cara Tuhan ngomong yang pertama dan utama yang selalu menjadi dasar daripada cara yang lain itu adalah kebenaran firman. Kita sepakat dulu ya, apapun cara Tuhan berbicara di hidup kita pasti tidak pernah melanggar firman Tuhan. Itu yang utama. Tapi ada loh cara yang lain, tapi kadang orang itu tidak memperhatikannya. Salah satu tujuan firman Tuhan ini disampaikan bukan hanya supaya kita menginginkan juga, tapi kita kalau mengalaminya kita tahu kita harus berbuat apa gitu ya. Ayat selanjutnya katakan begini, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Sampai sini dulu. Dikatakan mimpi itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan pada waktu malam, waktu kita nyenyak tidur, Tuhan itu membuka telinga kita. Yang dimaksud dengan telinga di sini adalah telinga roh. Bukan berarti kita dengar secara audible, tapi ada satu pesan yang kita tangkap lewat mimpi itu. Dan setiap mimpi dari Tuhan tuh gak pernah iseng. Kalau saya boleh kasih ciri-cirinya mimpi dari Tuhan tuh paling gak gambarannya gini. Waktu kita bangun, kita masih mengingatnya dengan sangat jelas. Bahkan ada rasanya, ada perasaannya yang kita itu bisa tetap rasakan waktu kita bangun. Dan itu tidak melanggar firman sama sekali. Bahkan kita itu bisa mengalaminya itu lebih dari 1 kali. Gitu ya. Jadi kalau mimpi dari Tuhan itu kurang lebih bedanya begitu. Kalau Anda pernah, oh iya aku pernah mimpi kayak gitu terus setengah hari itu kayak kebawa feelingnya. Nah itu bisa jadi itu adalah mimpi yang dari Tuhan. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan berbicara. Tapi kalau Anda berkata gak pernah tuh, gak pernah belas. Sama sekali aku gak pernah ingat mimpiku tuh apa. Ya udah gak apa-apa. Berarti Tuhan gak sedang berbicara lewat mimpi itu. Itu sesuatu yang ya lewat begitu aja gak apa-apa gitu ya. Nah kita lihat kalau Tuhan tuh kasih mimpi ayat yang 17 tuh tujuannya bilang apa? Untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan lain-lain. Itu artinya kalau kita mau lihat dengan cepat gitu ya. Kalau Tuhan kasih mimpi di dalam cerita-cerita Alkitab. Yang pertama itu untuk menjaga hidup kita. Menghindarkan kita dari apa yang salah. Kita lihat contoh yang pertama itu namanya Abimelek. Abimelek ini bukan orang yang dipakai Tuhan gimana gitu ya. Tapi dia adalah seorang raja Gerar.
Waktu itu Abraham dengan istrinya itu sedang visit ke daerahnya dia. Tapi karena Abraham itu takut, jangan-jangan nanti karena istrinya ini cantik, nanti orang berbuat jahat. Jadi dia bilang dia ini saudaranya. Ini kebenaran yang separuh ya, memang benar saudara dia. Tapi dia gak ngomong ini istrinya. Sampai akhirnya Abimelek ini mengambil Sarah. Karena Abimelek ini pengen jadikan Sarah ini istrinya. Tapi sebelum Abimelek ini melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah, Tuhan itu bisa datang dalam mimpi kepada Abimelek. Kalimatnya begini, Kejadian 20 ayat 3-6. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Ia berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, ia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Lihat ya dari ayat ini, ternyata mimpi itu juga bisa dialami oleh orang biasa. Bukan hanya orang tertentu, bukan hanya hamba Tuhan yang sedang membawa misi Tuhan. Mimpi itu tidak selalu tentang perkara-perkara yang seperti pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang rohani. Tapi pertama-tama Tuhan itu juga kasih mimpi itu untuk menjaga hidup kita secara pribadi juga. Kadang Tuhan itu kasih kita mimpi untuk menghalangi kita mengambil keputusan-keputusan tertentu. Ketika kita tahu, misalnya kita sedang menjalin hubungan dengan orang yang salah, terus tiba-tiba kita mimpi gak enak. Tolong jangan abaikan mimpi itu. Langsung balik lagi ke hadirat Tuhan, minta konfirmasi. Jangan diabaikan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu pakai mimpi juga untuk menjaga kita. Mencegah supaya kita ini tidak melakukan dosa. Dan karena Tuhan itu juga mengasihi kita, Tuhan itu juga menjaga supaya kita ini nggak dirugikan. Bisa jadi juga seperti itu. Doa kami di tahun ini khususnya. Ini sebenarnya ada sesuatu yang beresiko. Karena kita mempercayakan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat. Maka jemaat akan punya mimpi. Tapi ingat, mimpi ini bukan untuk dibanggakan kepada orang lain. Aku mimpi, seolah-olah orang yang mimpi itu lebih rohani dari orang yang lain. Sama sekali tidak. Mimpi itu pertama adalah untuk kebaikan orang yang memimpikannya dulu. Kebaikan Tuhan apa? Kalau misalnya itu jadi sesuatu yang digenapi. Ya ampun, aku mimpi loh. Terus aku gak jadi berangkat, gak jadi lakukan, gak jadi beli. Atau aku gak jadi, tiba-tiba hatiku berubah. Ternyata bener loh aku diluputkan. Jadikan kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan lindungi aku. Puji Tuhan, Tuhan berbicara lewat mimpiku. Sudah. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja menjaga setiap kita. Boleh gak saya coba tes-tes gitu aja ya? Pernah gak ngalamin mimpi yang dari Tuhan ini? Bisa angkat tangan? Ya beberapa ya, gak semua memang gak apa-apa. Setelah ini kalau tiba-tiba dapat mimpi, ingat firman Tuhan ya. Bahwa di Alkitab pernah ada, Tuhan tuh kasih mimpi untuk jagain hidup kita. Nah yang kedua, Tuhan itu kasih mimpi juga untuk memberitahukan rencananya ke depan apa. Ini memang enggak langsung kejadian, tapi kita perlu lakukan apa yang seperti Yusuf lakukan ya. Kita lihat dulu, waktu di masa mudanya Yusuf itu ceritakan mimpinya tuh apa adanya. Orang yang dengar tuh sampai kesel gitu ya. Di ayat 9 kita mulai Kejadian 37. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Jadi mimpi yang dari Tuhan tuh bisa terjadi 2 kali. Beda-beda ceritanya tapi kadang pesan intinya tuh sama. Ayo kita latih
hubungan kita dengan Tuhan kita perdalam, baca Alkitabnya juga harus kuat. Jangan mengejar mimpinya, jangan sampai nanti kita berkanjang pada mimpi-mimpi dan penglihatan tapi kita nggak kuat di firman. Nanti kita jadi sesat sendiri gitu ya. Tapi ayo balik ke firman, benar-benar kuatkan juga di dalam doa pribadi, baca Alkitab, komunitas orang percaya untuk saling menjaga. Ada yang ngingetin, ya, sudah jangan terlalu bahasanya ngeroh gitu ya. Yang biasa-biasa aja. Nah itu kita diingatkan. Jadi kita nggak sampai keluar dari batas gitu ya. Nah Yusuf ini ceritakan mimpinya. Mimpinya itu kayak gini, tampak matahari, bulan, 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Waktu itu respon ayahnya memang seperti yang kaget. Mimpi apa mimpimu itu gitu ya. Sampai saudara-saudara itu juga jadi iri. Tapi ada satu momen di mana setelah perjalanan Yusuf yang begitu panjang, dijual jadi budak, difitnah Potifar, dipenjara, kemudian akhirnya dikecewakan sama orang yang berjanji mau bantu tapi nggak bantu, sampai akhirnya ketemu Firaun, sampai akhirnya dia ada di satu peristiwa ketika saudara-saudaranya tuh sedang sujud menyembah dia. Alkitab itu catat loh, ayat ini Kejadian 42 ayat 9 katakan begini. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Walaupun prosesnya panjang banget, kayak nggak langsung instan, nggak terjadi. Tapi setiap kali kita dapat mimpi, apalagi sesuatu yang di masa depan gitu ya, simpen aja yuk dalam hati, imanin dulu yuk. Karena bisa jadi Tuhan itu sedang kasih tahu rencananya. Tuhan sedang kasih tahu nanti ke depan itu ada apa. Saya juga sedang menantikannya. Waktu awal-awal saya jadi gembala anak, saya punya mimpi. Saya tuh lihat anak-anak dari berbagai bangsa tuh lagi ngumpul gitu ya. Saya lihat ada anak yang seperti dari Afrika, rambutnya keriting. Ada anak yang seperti orang barat, rambutnya pirang, matanya biru. Bermacam-macam, ada anak yang sipit. Pokoknya kelihatan banget tuh anak-anak dari berbagai bangsa gitu ya. Kemudian saya itu lihat Pastor Philip itu berbicara kepada mereka dan saya tuh di belakangnya. Saya enggak pernah lupa, saya tuh nangis di mimpi itu. Saya tuh bilang gini, Pastor tunggu ya, satu hari nanti saya akan bicara kepada anak-anak ini. Saya sekarang belum bisa, tapi satu hari saya akan lakukan apa yang Pastor lakukan gitu ya. Itu membekas sekali dari tahun 2016. Saya masih ingat sampai sekarang dan saya masih tunggu. Setiap kali ada kesempatan saya tahu Tuhan satu hari akan bawa pelayanan Eagle Kids gereja anak. Tuhan akan bawa saya bukan hanya memberkati anak di Indonesia, tapi anak sampai ke bangsa-bangsa. Satu demi satu sudah digenapi. Kemarin untuk pertama kalinya ada CG Kids Prancis gitu ya. Wah, saya langsung dilihat fotonya gitu. Iya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu ya. Jadi benar-benar kayak saya percaya itu bukan mimpi iseng, itu bukan satu yang sia-sia. Saya percaya Tuhan punya rencana. Nah, bagian saya apa? Ya udah, lakukan dengan setia, siapkan dengan sungguh-sungguh, belajar bahasanya, setia. Kalau ada tantangan, jangan gampang menyerah. Karena ada sesuatu yang mulia yang Tuhan tuh sudah tunjukkan dengan visual di dalam mimpi itu. Indah ya, satu hari pelayanan kita tuh benar-benar memberkati bangsa-bangsa kayak gitu. Nah, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Mungkin ya, walaupun gak dicatat di dalam Alkitab. Yusuf itu setiap kali mau nyerah, Yusuf tuh ingat. Dia punya mimpi apa waktu muda. Waktu dia difitnah, waktu dia tuh bisa kompromi dosa, dia ingat lagi mimpinya ini. Dan bahkan mungkin ketika dia mau arogan atau dia mulai mau sombong, lihat ya, mungkin gak tahu saya namanya manusia ya, kita mereka-reka aja isi hatinya. Nih kan beneran kan sekarang ya semuanya sujud nyembah aku, yang bener kamu dulu buang aku gitu ya. Waktu Yusuf itu ingat mimpinya, dia ingat aku ada di sini karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan tuh punya rencana. Kenapa kok sekarang saudaraku tuh nyembah aku kok ada di atas?
Kenapa? Mungkin Anda waktu Anda muda dulu Anda pernah mimpi. Mungkin Anda pernah mimpi Anda yang bantu saudara-saudara. Sekarang ketika Anda sudah berhasil, nanti ya Roh Kudus akan ingatkan Anda lagi, Anda pernah mimpi itu. Waktu itu terjadi, ingat, itu rencana Tuhan. Tuhan tuh sudah kasih tahu kita beberapa tahun yang lalu lewat mimpi. Atau mungkin kita mimpinya sekarang. Gak apa-apa, simpen dulu. Jangan apa sih kembang tidur. Kalau perlu catat bulannya, catat tahunnya. Karena itu bisa jadi adalah rencana Tuhan juga buat kita. Karena Tuhan itu bisa bicara kepada kita spesifik. Kita apalagi kalau diteguhkan dengan firman Tuhan. Kalau yang mimpi saya tadi cerita itu, Tuhan langsung teguhkan dengan ayat ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Aku akan membuat engkau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya aminkan. Mimpi itu selalu selaras dengan firman. Gak pernah keluar dari firman. Saya gak mau menganggap mimpi itu sesuatu yang dibesar-besarkan kemudian diceritakan. Nanti ya aku akan begini. Enggak, simpen aja, diem aja. Kita simpan mimpi itu di dalam hati kita, tapi keputusan kita ingat rencana Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat mimpi itu dalam hidup kita. Dorong anak-anak kita juga cari Tuhan. Dorong anak-anak kita untuk kejar hubungan pribadi dengan Roh Kudus, supaya mereka juga bisa punya mimpi, ya. Dan yang ketiga, apa sih tujuannya Tuhan tuh kasih mimpi di hidupnya kita? Contoh yang berikutnya itu ada dialami oleh Gideon. Tapi yang mimpi itu orang lain. Ini agak menarik ceritanya ya. Jadi mimpi yang dari Tuhan tuh tujuan yang ketiga adalah meneguhkan janji Tuhan. Bisa jadi yang mimpi bukan kita, yang mimpi itu orang lain. Kita lihat ya di Hakim-Hakim 7 ayat 13. Ceritanya Gideon ini orangnya agak takut-takut, agak ragu-ragu gitu ya. Bolak-balik minta tanda sama Tuhan. Ini salah satu tanda yang Tuhan juga kasih di ayat 13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Ini musuhnya yang lagi ngomong. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, itu ndak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Yang sering terjadi itu mungkin poin yang ketiga ini juga. Kadang ada orang lain yang dipakai Tuhan bermimpi tentang kita untuk meneguhkan janji Tuhan di hidup kita. Atau bisa jadi kita mimpi tentang orang lain. Saya cukup sering alami yang bagian ini. Mimpi tentang orang lain. Gak lagi mikir tentang orang itu, gak lagi dealing dengan orang itu hari-hari ini. Tapi tiba-tiba ada di dalam mimpi dan sangat jelas gambarannya. Apa yang kita perlu lakukan ketika kita alamin itu, kita harus percaya bahwa kita pun juga bisa dipakai untuk meneguhkan janji Tuhan di hidup orang lain. Gak usah buru-buru, ikuti tuntunan Tuhan berikutnya. Di salah satu malam antara Kamis, Jumat, Sabtu itu saya mimpi yang pertama itu untuk saya pribadi. Yang kedua tuh saya mimpi orang lain. Saya lihat wajah salah satu teman dengan begitu jelas ini teman yang saya gak lagi pikirkan bahkan dalam setengah tahun ini. Gak ketemu juga, bukan orang yang lagi ngobrol dan saya juga gak lagi dengar keadaannya dan lain-lain. Jadi begitu muncul di dalam mimpi dan begitu jelas, scene-nya begitu jelas, saya duduk depan dia duduk di sebelah siapa, apa yang dia lakukan gitu ya. Waktu bangun saya gak buru-buru langsung ambil HP, ceritain, aku mimpi soal kamu. Enggak, yang saya lakukan ketika pertama kali kita mimpi orang lain adalah doakan orang itu.
Saya percaya kalau tiba-tiba ada orang tuh bisa hadir di dalam mimpi kita, that's for a reason. Itu ada sebuah alasan, minimal Tuhan mau kita doakan orang itu. Dan saya tahu dengan pasti, Tuhan tuh pasti sedang berencana di hidup orang itu. Tuhan tuh sayang ya sama orang itu. Sampai orang itu bisa muncul di mimpi saya. Dan kemudian saya bangun, saya doakan. Ya sudah, saya lewatkan saja. Karena apa? Tidak ada dorongan untuk menceritakannya. Tapi kemudian besok harinya, waktu ibadah, kemarin ibadah voltage, pembicaranya itu di bagian ministry time, tiba-tiba bisa ajak anak-anak begini. Ayo sekarang, karena tema kita kemarin itu listen and tell. Jadi ayo belajar tenang, cari tuntunan Tuhan. Jadi anak-anak pun dilatih untuk tenang. Enggak cuma bereaksi dengan apa yang kelihatan mata gitu ya. Tapi coba belajar tenang di hadirat Tuhan. Tuhan itu ngomong apa di hati. Intinya kayak gitu. Saya lakukan hal yang sama. Saya tutup mata, saya menyembah gitu. Enggak mikir apa-apa. Tiba-tiba muncul dorongan. Kamu kan mimpi tentang temanmu itu kemarin. Kasih tahu dia. Jadi saya diminta untuk kasih tahu. Oke, ya udah, dorongannya ada. Ya udah. Saya WA langsung tadi malam, saya bilang, malam, sorry ya cuma mau cerita aja. Saya mimpi kamu duduk di sebelahnya ini, terus ini terjadi, kemudian kamu maunya begini tapi ternyata kamu lakukan ini, ada sesuatu begini. Saya ceritakan dengan detail, singkat gitu ya. Saya bilang, saya nggak tahu artinya apa. Ya memang saya nggak tahu, saya nggak berusaha kayak tiba-tiba jadi sok rohani gitu. Enggak, saya bilang saya enggak tahu artinya apa. Tapi yang pasti setelah saya mimpi kamu, saya doakan kamu. Udah itu aja, saya kasih hak gitu ya. Terus teman saya ini reply, dia bilang gini, wah gitu ya, itu adalah kondisiku saat ini. Kemudian dia cerita, saya ngalami gini. Yang kurang lebih mirip lah dengan apa yang saya lihat di dalam mimpi. Terus dia bilang, thank you ya sudah doakan saya. Sudah, selesai, begitu aja. Saya gak perlu terlalu gimana gitu loh di hidupnya dia. Gak perlu merasa berjasa juga. Gak perlu yang pamer-pamer gimana. Tapi saya seneng. Saya bisa dipakai Tuhan. Bahkan di dalam mimpi pun Tuhan bekerja. Sesimpel itu. Ternyata mimpi saya dipakai untuk meneguhkan apa yang sekarang sedang Tuhan kerjakan di hidup dia. Seperti itu. Jadi Tuhan juga bisa pakai mimpi itu untuk meneguhkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya mimpi orang pasti akan saya langsung doakan. Itu aja. Karena gak tentu kok orang itu bisa apalagi kalau mimpi orang itu ngalami sesuatu yang gak enak gitu. Kadang-kala kita gak punya keberanian untuk kasih tahu. Tapi paling tidak kita doakan. Nanti Tuhan akan buka jalan berikutnya, tuntunan berikutnya. Makanya kita perlu benar-benar latih dengan sengaja. Itu adalah rangkaian kurang lebih apa sih kebenaran firman Tuhan soal mimpi yang di makna yang pertama, yang waktu kita tidur itu. Kita tidak mau anti dengan itu, tapi ketika itu terjadi, ayo kita kembalikan ke firman. Kita bersyukur Tuhan jagain kita lewat firman. Tuhan juga lindungi kita dari sesuatu yang salah. Tuhan itu juga kasih tahu rencananya ke depan. Dan Tuhan juga bisa pakai mimpi orang lain atau mimpi kita untuk orang lain. Untuk meneguhkan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagian yang kedua yaitu mimpi yang merupakan angan-angan. Ini tidak terjadi pada waktu kita tidur. Ini adalah sesuatu yang dengan sadar kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita lihat dengan mata ini itu juga bisa terekam dalam memori kita, kemudian kita bawa dalam angan-angan kita. Ada sebuah kebenaran firman yang mengatakan begini, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua itu kadang itu bukan cuma sekedar ngomong soal rencana atau pikiran. Aku mau makan ini aduh dia ini lagi bikin aku sebel. Kita berpikir, aku gak mau balas dia. Bukan hanya sekedar itu.
Tapi ada satu dimensi lagi dalam pikiran kita tuh yang namanya angan-angan. Nah, di area inilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh ngalami yang namanya pemakaian supernatural, tuntunan yang supernatural dalam kehidupan kita, perhatikan dengan serius apa yang menjadi angan-angan kita ini. Apa yang jadi imajinasi kita. Kalau imajinasi kita itu tidak kudus, tidak benar, atau sesuatu yang jahat, maka sulit untuk kita tuh dapat tuntunan Tuhan lewat imajinasi kita. Walaupun itu ada sesuatu yang orang gak lihat. Kita pikir gak ada dosanya, gak ada akibatnya. Saya gak sedang ngomong sama orang, saya gak sedang berbuat jahat. Tapi saya mengimajinasikannya di dalam pikiran saya. Di dalam pikiran kita itu kita lagi maki-maki orang itu. Tahukah Anda, Tuhan itu deal dengan serius di area itu. Firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini untuk membuat kita berjaga-jaga. Bahwa imajinasi, angan-angan kita itu juga adalah sesuatu yang real di pikiran kita. Dan sebenarnya itu juga adalah harapan kita dan doa kita. Khususnya kita orang percaya. Tuhan itu benar-benar bisa pakai angan-angan kita. Saya pernah punya sebuah pengalaman. Saya deal dengan seorang anak muda, perempuan yang begitu down, begitu imannya tuh udah benar-benar, padahal ini kalau bisa dibilang ya, makanya orang itu gak ada jaminan. Gak ada orang itu yang 100% itu bisa kuat imannya. Walaupun bisa tetap ke gereja pelayanan apalagi. Tapi ada area-area tertentu di kehidupannya tuh yang membutuhkan terobosan. Saya deal dengan anak muda ini di dalam area pasangan hidup. Dia bangun hubungan dengan orang yang sudah istilahnya bercerai dengan kondisi yang tidak baik dengan orang lain. Istilahnya saya berusaha bilang bahwa yang dulu tuh hubungan orang ini dengan orang sebelumnya tuh dengan pasangannya itu belum selesai, belum beres istilahnya. Kamu jangan lanjutkan gitu. Tapi susah karena sudah kadung deket, sudah ada bonding emosional gitu ya. Waktu saya ngomong, ini kan ceritanya panjang ya. Tapi ada satu titik, saya pun itu down. Karena saya lihat dengan mata saya, orang ini tuh begitu kehilangan kemuliaan. Beda ya kalau kita tuh masih bisa ngomong dengan orang yang matanya tuh masih percaya Tuhan tuh masih bisa bekerja, kita menguatkan imannya. Tapi dia benar-benar orangnya tuh udah kosong. Udah gak ada lagi kalau kita bilang kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Itu udah benar-benar saya gak bisa lihat. Percayakah Anda bahwa apa yang terjadi di dalam manusia roh kita itu terpancar dalam fisik? Orang yang sebenarnya tuh bisa cantik itu bisa pucat, matanya sayu, penampilannya kucel. Dia cerita gak bisa, aku ini kesepian. Saya ini kesepian. Saya sendiri tuh sampai satu titik itu nyerah juga. Apa iya ya saya okein aja sudah akhirnya sama orang itu. Tapi di hati ini bilang enggak. Tuhan itu selalu kasih, apalagi saya tahu perjalanan hidupnya orang ini. Saya tuh yakin dengan pasti Tuhan tuh akan kasih orang ini tuh yang terbaik. Bukan yang lagi kasus kayak gini. Tapi mata saya itu berkata lain gitu loh. Saya sampai gak bisa ngomong. Saya cuma bilang ayo sudah doa aja. Nah ini loh yang luar biasa. Buat saya ini juga pengalaman supernatural pertama. Saya tutup mata, saya doa. Waktu saya tutup mata, saya doa, Tuhan kasih mimpi, angan-angan, imajinasi. Tapi bukan imajinasi saya, imajinasi dari Tuhan. Waktu saya tutup mata, saya bisa lihat anak perempuan yang di depan saya ini pakai baju pengantin. Diberkati dalam pernikahan kudus. Wajahnya cantik bersinar-sinar. Ada pasangan dari Tuhan diberkati pernikahan kudus. Waktu itu juga iman saya tuh bangkit. Saya yang sendiri tuh yang seolah-olah aduh orang ini gimana ya cara nolongnya. Tapi waktu saya dapat imajinasi angan-angan yang dari Tuhan itu saya cuma bilang gini, Cece lihat kamu pakai baju putih.
kamu menikah diberkati kudus di rumah Tuhan. Sudah, waktu itu iman saya bangkit. Saya tidak mau lihat apa yang saya lihat dengan mata. Saya mau memilih, saya melihat dengan apa yang saya lihat dengan iman, dengan angan-angan saya itu. Dan Anda tahu, kalau Tuhan itu kasih angan-angan itu gak pernah iseng. 2 bulan lagi, beberapa bulan lagi, orang ini akan menikah dengan pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia dapat kekuatan untuk tinggalkan orang itu. Waktu dia tinggalkan orang itu, baru yang datang yang benar dari Tuhan, itu yang mulai PDKT dan akhirnya mereka berjalan dan sedang mempersiapkan pernikahan. Saya sudah merinding. Saya bayangin nanti kalau saya datang di hari pernikahannya itu gimana ya. Saya deg-degan. Karena saya sudah lihat. Di dalam imajinasi saya, dalam angan-angan saya. Saya lihat bukan dengan mata. Sejak saat itu saya ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, ternyata bisa ya Tuhan itu pakai yang namanya angan-angan ini untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya mau dedikasikan imajinasi. Walaupun gak ada yang lihat, saya mau persembahkan imajinasi saya ini. Lebih baik saya pikirkan semua yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Saya mau imajinasikan satu hari, seisi keluarga saya bisa sama-sama ibadah kepada Tuhan. Saya mau imajinasikan, lebih baik saya imajinasikan sesuatu yang baik. Nanti kita pasangan suami istri akan menua, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Saya imajinasikan anak saya akan melayani Tuhan, akan ini itu, daripada saya bayangkan yang buruk. Lebih baik saya sepakat dengan Tuhan. Tuhan itu kasih. Kan ada kan yang bilang sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Itu loh yang dipikirkan tentang Tuhan. Itu yang Tuhan tuh kayak kasih ke kita, intip untuk lihat. Yang waktu saya lihat anak perempuan itu adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang orang ini. Saya cuma dititipi imajinasi aja. Supaya saya sendiri itu juga enggak down. Kadangkala kita tuh perlu tutup mata sungguh. Dan mengimajinasikan iman kita kepada Tuhan. Imajinasikan semua yang baik, semua yang mulia. Apalagi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dan alami ini juga. Baik itu mimpi yang di dalam tidur, ataupun di dalam angan-angan atau imajinasi Anda ini. Ada Tuhan di sana, ada suara Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan di sana. Selain menjaga imajinasi kita yang berkaitan dengan angan-angan ini, saya titip satu pesan sederhana aja. Ini berkaitan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu juga punya angan-angan. Anak-anak kita tuh juga punya mimpi. Ya, bagian kita sebagai orang dewasa, jangan batasi mimpi anak-anak kita dengan keterbatasan kita. Yakub di Kejadian 37 ayat yang ke-11, responnya memang, mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dengan ibumu, dengan saudara-saudaramu sujud menyembah engkau? Tapi Yakub gak bilang gini, gak mungkin mimpimu itu. Atau Yakub tuh gak bilang, sudah lupakan aja, gak usah lagi kayak gitu. Atau Yakub tidak merendahkan Yusuf dan potensinya. Tapi di akhir kalimatnya Tuhan tuh ajaib ya. Kenapa kok Tuhan tulis kalimat itu? Tetapi Yakub menyimpannya di dalam hatinya. Kalau anak kita itu ngomong, nanti aku mau bangun hotel. Kita gak bilang, kamu nilai matematika kamu aja masih 7. Jangan gitu Bapak Ibu. Kalau anak kita itu berimajinasi, kita simpan yuk dalam hati. Kita doakan, kita berkati. Jangan dipatahkan. Berapa banyak anak-anak tuh jadi gak berani bermimpi besar. Karena bolak-balik orang tuanya bilang,
papa nggak punya uang. Papa mama tuh cuma kerja ini. Enggak, anak-anak kita itu akan dipakai Tuhan jauh melebihi apa yang pernah kita bisa bayangkan dan doakan untuk mereka. Hari-hari ini Tuhan tuh sedang berurusan dengan imajinasi mereka. Lihatlah, sungguh. Di masa kecil mereka itu adalah masa terbaik di mana mereka itu bermimpi besar. Saya bolak-balik bilang sama anak saya, one day kamu akan berdiri di depan ribuan orang. Suatu hari kamu akan lakukan ini dan itu. Karena itu imajinasinya. Anda tahu kenapa? Karena nanti waktu dia remaja, waktu dia mulai dewasa gitu ya. Semua yang ada di sekelilingnya tanpa disadari itu menarik kepercayaan dirinya. Membuang. Yang disorot itu bukan dia bisa apa, tapi dia enggak bisa apa. Sehingga masa kanak-kanak, masa anak-anak itu adalah masa terbaik. Dan ayo papa mama, pemimpin rohani, kakak-kakak ataupun misalnya kita tuh adalah anti uncle-nya, opa omanya. Jadilah orang yang terus paling mempercayai mimpi besar yang Tuhan letakkan kepada setiap anak-anak. Kita akan lihat mereka tuh bukan sekarang dengan kelemahannya. Tapi kita lihat anak kita akan jadi anak yang berani. Punya mimpi besar untuk kehidupan mereka. Makanya kenapa karunia mimpi itu diberikan kepada orang tua. Kalau anak kecil, karunia Roh Kudusnya itu adalah bernubuat. Berani, mereka spontan ngomong. Nanti aku akan jadi ini, aku mau gini. Pasangannya apa? Orang tua bermimpi. Jangan padamkan mimpi anak-anak dengan kalimat-kalimat kita yang membuat mereka akhirnya tidak percaya diri dan tidak percaya Tuhan. Berapa banyak orang dewasa yang harus terus dikembalikan, direparasi di hadirat Tuhan. Untuk berani melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kalau ditelusuri, ternyata karena perkataan orang-orang penting di dalam kehidupannya, yang tidak mempercayai mimpi besarnya. Saya bersyukur anak-anak kita itu ada di tempat terbaik untuk bertumbuh. Amin ya. Kita semua diperlengkapi dengan firman Tuhan. Anak-anak kita itu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari kita. Kita tidak tahu apa, kita tidak tahu gimana caranya. Tapi kita ambil keputusan seperti Yakub, menyimpannya di dalam hati. Saya ada satu laporan kemenangan, saya tutup dengan ini sebelum kita berdoa menyembah. Kemarin waktu KKR menjadi anak Bapak, itu adalah KKR yang kita buat onsite juga, bukan cuma di Surabaya Barat sampai penuh gitu ya, tapi di 40 gereja lokal. Dan saya sangat terharu, orang tua dan anak-anak tuh begitu antusias, karena walaupun lihat streaming, Pastor Philip kan gak ada di 40 kota itu, tapi mereka itu benar-benar haus dan lapar. Walaupun streaming, hadirat Tuhan tetap sama, lawatan Tuhan tetap sama. Ini adalah laporan kemenangan dari salah satu kota, yaitu di Kalimantan ada salah satu kota. Salah satu anak yang dipanggil naik ini tuh jemaat online-nya gereja anak di sana. Anak itu dari kota yang kurang lebih 2 jam dari kota ini, dia harus 2 jam perjalanan. Sampai katanya nyebrang pakai speedboat gitu. Tapi Tuhan tidak sia-siakan. Orang yang merindukan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya, anak ini tuh ngalami Roh Kudus. Ceritanya katanya sebelumnya anak ini sudah ikut kelas MSJ juga. Karena sudah ikut CG Kids ya online, MSJ juga online. Sempat minta baptisan Roh Kudus tapi belum dapat. Tapi di KKR ini akhirnya dapat. Kita lihat sama-sama video ini satu ini sekali lagi sebelum kita berdoa ya. Silahkan. Papa Mama, harusnya kita bisa melihat sejak dini potensi anak kita itu apa. Dan potensi itu bermula dengan takut akan Tuhan. Listen again, apapun visi hidupmu nanti kalian mau jadi ini, jadi itu selalu berada di visi ini. Untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu kalian harus sekolah sungguh-sungguh, bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua. Papa Mama itu penting
dalam hidup kalian, kalian cuma punya papa satu, mama satu. Tapi ingat sekali lagi, gereja juga adalah orang tua. Bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua dan gereja. Tuhan Yesus, aku haus. Anak-anak yang haus katakan dengan keras, Tuhan Yesus, aku haus. Aku anakmu, aku hambamu. Pakai aku, baptiskan aku dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Tadi ngalami apa kamu di depan? Yang saya alami adalah mulut saya tiba-tiba bergetar sendiri. Kamu tahu apa itu kira-kira? Roh Kudus. Kata siapa anak-anak tidak bisa mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Bahasa roh tidak untuk dipaksakan, tapi kita minta kepada janji Bapa. Dan hari kita melihat kenyataan ada satu anak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Abel mau jadi apa? Menjadi arsitek. Terus Abel kalau udah jadi arsitek, mau bangun apa dengan ilmu arsitekmu? Bangun gereja dengan 1000 gereja. Setiap hati kami mengalirlah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salah satu doa saya adalah pekerjaan Roh Kudus itu selalu diinginkan pribadinya yang terutama. Karena kalau kita menginginkan pribadi Roh Kudus, pekerjaannya pasti akan terjadi. Salah satu doa saya secara pribadi adalah di gereja Mawar Sharon, Roh Kudus itu selalu diinginkan. Dan Roh Kudus itu selalu dipersilahkan bekerja dalam kehidupan orang dewasa, orang tua, anak muda, anak-anak kecil. Roh Kudus itu bekerja melawat setiap generasi. Dan kepada kita, karena kita ada beberapa yang bukan orang muda lagi ya, termasuk saya pun, saya sudah mulai masuk ke usia orang tua. Saya mau punya mimpi itu. Roh Kudus dicurahkan, maka orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bukan hanya mimpi di dalam tidur, tapi saya mau punya mimpi bagi generasi yang akan datang. Setiap kali saya lihat anak muda, saya lihat anak kecil, saya mau jadi orang yang terus mempercayai mereka. Sekalipun mereka buat kesalahan, sekalipun mereka tidak seperti apa yang kita inginkan dan harapkan, saya mau tutup mata, lihat imajinasi apa yang Tuhan siapkan dan kerjakan untuk setiap mereka. Saya ada untuk itu. Saya akan menua dengan itu. Saya akan pakai urapan saya. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun hanya melayani jemaat. Tapi saya berdoa gereja kita tuh jadi gereja juga yang ribuan generasi. Gereja kita tuh akan terus dan terus. Kita lihat ya, nanti akan ada konferensi untuk senior. Aduh, saya bangga sekali. Tuhan itu terus ada di gereja kita. Saya gak pernah bayangkan bahwa seserius itu orang-orang tua di gereja kita tuh akan dikasih visi. Itu kayak kasih damai sejahtera gitu loh di hati saya. Nanti kalau saya tua, saya bisa tetap terus berapi-api melayani Tuhan. Terus kalau saya lihat ke anak saya yang masih kecil, saya tahu anak saya itu juga ada di dalam mimpinya Tuhan bagi gereja kita. Amin. Ya, kita mau sepakat minta pekerjaan Roh Kudus. Yang Anda yang belum, Anda gak pernah ngalami yang gitu-gitu. Aduh, apa sih, saya gak pernah ngalami pekerjaan Roh Kudus yang kayak gitu. Saya gak pernah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Inginkan. Nanti ya tanggal 26 ada KKR-nya, temanya khusus lagi tentang Roh Kudus. Minta. Gereja Mawar Sharon tuh gak akan pernah berhenti minta supaya jemaatnya penuh Roh Kudus. Karena buat apa jadi agamawi? Roh Kudus itu real dan nyata, tuntunannya begitu spesifik di hidup kita juga. Amin.